Uh, udah nih. Bentar, udah belum ini? Udah. Lanjut. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. We are from the third group, 9 group, and now we're gonna explain about paragraphing, the introduction, and the conclusion. Jadi penjelasan pertama akan dijelaskan oleh kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Uci. Boleh itunya screen-nya, maaf, Cak. Oke, teman-teman semua. Yang pertama di sini ada different approaches to writing reflection. Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama, the straight into it approach. Yang kedua, the jigsaw approach. Yang ketiga, the wait and see. Yang terakhir, the building approach. Yang pertama, the straight into it approach. Nggak kelihatan. This approach is very common. Its followers will read around the topic and start writing with only a vague idea of how it is all going to work out. Nah, jadi paragraf itu kan di sini tuh menjelaskan tentang pendekatan kayak menulis gitu kan. Pendekatan yang kita gunakan tuh seperti apa gitu dalam menulis esai itu. Yang pertama tuh ada pendekatan yang kayak mendalam. Nah, ini tuh pendekatan yang disebut dengan atau pendekatan yang sangat umum. Kita juga sering membaca seputar topik dan mulai menulisnya hanya dengan gagasan yang tidak jelas tentang bagaimana semuanya akan berhasil. Jadi, yang pertama itu kayak istilahnya kita tuh kayak ngasal gitu loh. Sedangkan di sini juga kita harus mereview esai kita atau direvisi secara cermat karena kan ide-ide Anda mungkin akan hilang tanpa struktur yang tepat. Istilahnya tuh kayak kita ngejar deadline gitu ya. Terus kayak tugas tuh, gimana ntar aja. Yang penting beres gitu. Nggak tahu tuh tugasnya bener atau enggak. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Terus yang kedua, itu ada the jigsaw approach. Nah, pendekatan jigsaw itu yang seperti apa sih? Merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang. Nah, di pendekatan ini tuh kita akan banyak menemukan informasi, soalnya kan kita bergabung dalam beberapa orang, jadi informasi yang kita temui itu bisa disatuin gitu. Nah, di sini juga kita harus ada revisi yang cermat itu seperti apa? Revisi yang cermat penting untuk berfokus pada menjawab pertanyaan. Ini tuh jatuhnya kayak pas kita semester kemarin ya sama Miss Nadia, kayak kita berkelompok gitu. Lanjut yang ketiga. Nah, pendekatan yang ketiga itu pendekatan yang sangat mungkin tampak brilian gitu ya, karena mereka tampaknya tidak seperti apa ya, tidak bekerja, tetapi tetap berhasil menyelesaikan esainya, tetap berhasil menyelesaikan tugasnya. Bahkan di antara kita juga mengembangkan struktur mental dengan memikirkan pertanyaan dan membaca di sekitarnya. Nah, di sini juga kita perlu revisi penting dilakukan untuk memastikan bahwa esai tidak menyimpang dari pertanyaan dan referensi yang telah ada. Lalu yang terakhir, ada the building approach. Nah, di pendekatan yang terakhir ini tuh, pendekatan yang lebih aman daripada yang lain, daripada yang pendekatan 3 di atas tuh. Ini adalah pendekatan langkah demi langkah yang logis dan sistematis. Jadi, secara tersusun.
benar-benar rapih gitu kayaknya. Nah, terus pada setiap tahap ada salinan produk pra penulis. Nah, pendekatan ini mungkin tampak memakan waktu ya. Soalnya kan kayak kita tuh kalau lagi nugas benar-benar ya emang kayak membuang itukan waktu gitu. Nggak beda kayak misal kita mau ngerjakan tugas dengan cara ngasal, pasti itu mah cepat. Dengan mengurangi kebutuhan akan revisinya benar gitu. Mungkin segitu aja, dilanjut pemateri 2. Baik, terima Kepada kasih. pemateri selanjutnya. Bentar, ada yang mau di ACC katanya. Gimana? Lanjut, Ci. Oh ya, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Suci. Ca, slide-nya boleh yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graph structure. Paragraf adalah tulisan singkat yang memiliki sekitar 7-10 kalimat. Paragraf memiliki kalimat topik dan kalimat pendukung yang berhubungan erat dengan kalimat topik itu sendiri. Jadi pada intinya, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang berfokus pada satu topik atau pembahasan. Paragraf dalam esai memiliki struktur 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Narasi, describing, comparing, contrasting, atau paragraf tentang analyzing information. Selanjutnya, what a paragraph looks like. Paragraphs are made up of sentence, and the end of each sentence is signaled by a full stop of period, and there is a space between the end of one sentence and the beginning of another, usually of one of two space. Is considered good practice in essay writing. The next sentence then begins with a capital letter. Jadi paragraf terdiri dari kalimat-kalimat dan akhir setiap kalimat ditandai dengan tanda baca titik dan setiap kata pada kalimatnya dibatasi dengan 1 atau 2 spasi. Dan pada kalimat berikutnya akan dimulai dengan huruf kapital. Yang selanjutnya, what a paragraph does. Menulis esai itu kan menghubungkan atau menyatukan ide menjadi sebuah kesatuan. Nah, ide-ide itu dikelompokkan menjadi sebuah paragraf. Masing-masing kalimat itu punya tujuan khusus untuk membangun keseluruhan esai dengan cara menghubungkan ide-ide yang kita punya menjadi sebuah argumen. Yang pertama, showing clearly in the topic sentence that it is developing or supporting the argument. Jadi sebagai penulis, terkadang kan kita berasumsi bahwa pembaca itu sudah mengetahui apa yang kita bicarakan. Dan kita mungkin berhati-hati dalam menguraikan ide kita untuk tidak melebar terlalu banyak, karena menurut kita intinya sudah jelas. Tetapi sebenarnya kan pembaca tidak dapat membaca pikiran kita. Meskipun mereka mungkin familiar atau akrab dengan ide yang kita tuangkan, tapi mungkin mereka nggak tahu maksud apa yang kita coba lakukan dengan ide-ide itu. Jadi kita sebagai penulis harus memaparkan atau menunjukkan apa yang kita maksud melalui penjelasan, dan tetap harus diingat untuk membuat kalimat pendukung yang kita tulis itu benar-benar mengembangkan kalimat topik yang ingin kita bahas dan tidak keluar dari topik yang dibahas. Yang kedua, using sufficient evidence, reason, or example. Jadi untuk mendukung ide atau argumen yang kita punya, tentu saja kita harus menyajikannya bersama dengan buktinya. Kita bisa menggunakan bukti dari misalnya jurnal yang ada, eksperimen seseorang atau eksperimen kita sendiri, atau misalkan melalui survei. Nah, apa gunanya menyajikan bukti, alasan atau contoh-contoh pada argumen yang kita tuangkan?
Penyajian bukti dalam sebuah paragraf itu membuat pembaca memahami dan meyakini nilai dari argumen itu. Jadi, dengan kata lain, cara menilai apakah sebuah argumen itu kuat adalah dengan melihat apakah bukti yang disajikan cukup atau tidak. Yang selanjutnya, making logical sense or being coherent. Seperti yang kita tahu, paragraf yang koheren atau masuk akal itu adalah kalimat yang secara jelas berhubungan dengan kalimat topik atau controlling idea. Tapi yang disebut paragraf yang koheren itu bukan cuma itu aja. Sebuah paragraf yang koheren itu yang juga di setiap kalimat itu mengalir dengan baik ke kalimat berikutnya tanpa pergeseran yang terlihat atau bahasanya itu lompat misalkan dari kalimat sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya. Paragraf yang koheren juga fokus dalam hubungan antara informasi lama atau informasi yang sebelumnya disampaikan dengan informasi baru untuk memperjelas struktur gagasan atau argumen bagi pembaca. Terus selanjutnya, how a paragraph is constructed. Yang pertama, the main idea is usually expressed in a single sentence, topic, sentence, or theme. Jadi ide utama biasanya diekspresikan dalam sebuah kalimat tunggal atau biasa kita sebut kalimat topik atau tema. Kalimat topik ini sering muncul di awal paragraf sebagai kalimat pertama atau kedua. Tapi ada juga beberapa tulisan yang menampilkan kalimat topik ini di akhir paragraf, dan ada juga beberapa yang memunculkan kalimat topik ini di awal dan juga di akhir. Jadi topiknya disajikan lagi. Tapi meskipun disajikan lagi, kata-kata yang penting yang sudah disampaikan tidak akan diulangi, hanya mungkin cuma ada penekanan atau penegasan inti topik pembahasan yang akan dibahas kelanjutannya. Jadi kalimat topik dalam sebuah paragraf sebenarnya kalau dalam sebuah argumen disebut dengan kesimpulan atau poin utama paragraf. Yang selanjutnya, the sentence at the end of the paragraph will often return to the idea in the topic sentence to show how it been developed and or it linked to the idea in the following paragraph. Jadi, ada juga kalimat di akhir paragraf yang sering melakukan pembahasan kembali ide yang ada di kalimat topik. Itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ide itu apakah sudah dikembangkan dan atau berniat untuk mengaitkannya kepada paragraf yang selanjutnya akan dibahas. Nah, pastikan setiap kalimat berikutnya merujuk kembali atau memperkuat kalimat topik dan hindari kalimat pendek kalimat pendek dan terpotong. Jadi pada bagian ini atau jika dalam paragraf adalah bagian kesimpulan yang akan nanti dijelaskan pada bagian conclusion. Yang terakhir, the sentence in the middle will expand on or modify the main idea expressed in the topic sentence. Jadi harus ada setidaknya satu kalimat yang dalam sebuah paragraf yang mengembangkan di tengah paragraf, tapi mengembangkan topik kalimat topiknya. Di buku Manling Shield ini dibahas bahwa sebuah esai akan dianggap memakai gaya yang buruk jika memiliki terlalu banyak paragraf yang hanya terdapat 2 atau 3 kalimat saja. Jadi ada yang di tengah paragrafnya di tengah esainya cuma terdapat misalkan 2 kalimat, tapi udah aja lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, itu disebut dianggap memakai gaya yang buruk kalau misalkan caranya kayak gitu. Nah, kalimat-kalimat yang ada di tengah itu yang menjelaskan topik sentence-nya bukan berarti banyak juga sampai terlalu banyak kalimat, tapi maksudnya itu bahwa mereka sendiri bukanlah poin utama, tetapi mendukung gagasan utama. Tuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai introduction. Tolong PPT-nya boleh di slide. The introduction. Essay introduction is your roadmap for the entire essay. It is a beginning paragraph that sets tone and path for the entire paper you are going to present to your reader. A good introduction to essay catches attention and makes your reader engage right from
very start. Jadi maksudnya tuh di sini paragraf introduction itu jadi paragraf awal yang menentukan kita tuh isi esainya mau kemana gitu. Dan ini tuh membuat para pembaca menjadi paham apa yang akan kita bicarakan pada bagian isi esai tersebut. Lalu introduction esai yang baik itu akan menarik perhatian para pembaca dan membuat para pembaca akan membaca isi dari esai kita. Lalu ada the function of the introduction is to give your reader a clear idea of what your essay will cover. Jadi maksud di sini fungsinya tuh memberi pembaca gambaran yang jelas tentang apa yang akan dibahas dibahas di esai Anda. Itu fungsi dari introduction. Terus ada general features of the introduction. Yang pertama, they contain a general statement about the issue being discussed. Short definition can be used to focus. And then next, they show an understanding of the question and what it entails by using and explaining keywords in the question. And they tell the reader how the question is to be answered. In other words, what the central argument is. Maksudnya tuh di sini ada fitur-fitur umum dari introduction, yaitu yang pertama, berisi pernyataan umum tentang masalah yang sedang dibahas. Dan definisi singkat juga dapat digunakan untuk fokus, jadi titik utamanya gitu. Terus yang selanjutnya, menunjukkan pemahaman tentang pertanyaan dan apa yang diperlukan dengan menggunakan dan menjelaskan kata kunci dalam pertanyaan. Jadi di sini tuh bisa pakai keywords gitu. Terus yang ketiga, yaitu memberitahu pembaca bagaimana pertanyaan itu harus dijawab. Dengan kata lain, apa argumen utamanya. Seperti itu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan berarti akhirnya menyimpulkan dan digunakan untuk memperkenalkan beberapa komentar di akhir pidato atau tulisan. Fungsi kesimpulan. Esai adalah menyatakan kembali argumen utama. Ini mengingatkan pada pembaca seberapa kuat argumen tersebut, yaitu mengulangi bukti terpenting yang mendukung argumen. Kesimpulannya adalah ide akhir yang ditinggalkan pembaca di akhir esai. Kesimpulan harus ditautkan kembali ke pertanyaan esai dan secara singkat menyatakan kembali poin utama. Ini juga dapat mencakup pemikiran akhir atau refleksi untuk menyoroti signifikan topik. Terus yang kedua, how to conclude an essay. Bagaimana menyimpulkan esai? Poin A, menyatakan kembali tesis dengan membuat poin yang sama dengan kata lain frapase. Yang kedua, tinjau ide pendukung Anda. Terus yang ketiga, ringkas semua argumen dengan memfrasakan cara Anda membuktikan tesis. Terus yang selanjutnya, hubungkan kembali ke hook esai dan kaitkan pertanyaan penutup Anda dengan kalimat pembuka. Terus yang terakhir adalah gabungkan semua hal di atas untuk meningkatkan dan memperluas kesimpulan. Demikian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup segitu materi yang dapat kami sampaikan. Is there any question? Salma ada kuat itu pertanyaan. Oh ya, silahkan boleh. Yang ingin saya tanyakan,
Tapi agak banyak pertanyaannya, ada 3 ya. Yang pertama, itu yang dijelasin sama pemateri pertama itu dari Rika. Different approach to writing. Itu, maaf ya, aku kurang nangkep. Itu maksudnya tuh untuk apa? Apakah step-step ini tuh yang dijelaskan di slide pertama itu untuk supaya kita mencintai writing atau untuk kita belajar writing, itu bagaimana? Itu yang pertama. Jadi buat apa sih approach to writing itu tuh buat apa? Udah. Terus yang kedua, pernyataan dari NAP tadi kan mengatakan jika di dalam esai itu terdapat paragraf tapi yang isinya cuma sekedar 2 atau 3 kalimat, kok habis waktunya? Sebel. Masih mulai ya? Halo? Iya, ada gimana? Maaf. Dikirain mati tadi. Terus yang kedua, yang dari NAP tadi, kan katanya di satu paragraf itu, kalau dalam esai, dalam satu paragraf itu cuma ada 2 atau 3 kalimat, bisa dikatakan itu esainya buruk gitu kan tadi pernyataannya. Berarti lebih baik emang kalau dalam dalam esai itu paragrafnya panjang-panjang gitu atau bagaimana gitu. Terus satu lagi nih yang aku ini mau tanyain, yang dari penjelasannya siapa sih Caca yang terakhir. Kan katanya penutup itu di bagian conclusion ya. Penutup itu kan seperti summary, conclusion lah gitu, conclusion dari esai itu sendiri. Nah, sedangkan kita tahu di esai itu pasti ada abstrak. Ya. Nah, di abstrak itu seperti penjelasan Ibu dosen beberapa waktu yang lalu adalah ringkasan atau gambaran tentang keseluruhan isi esai. Yang ingin saya tanyakan, apakah abstrak dan penutup atau conclusion itu bisa isinya sama? Soalnya kemarin pengalaman buat jurnal kemarin itu di penutup abstrak dan penutup itu sama-sama di akhir buatnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Salma yang sudah memberikan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, cukup. Kalau gitu, kita butuh waktu ya buat ngejawabnya. Bentar.
Halo Teh Salma. Iya. Izin mencoba menjawab yang pertanyaan ketiga yang tadi yang materi mengenai conclusion ya. Di situ kan intinya pertanyaannya perbedaan antara abstrak sama kesimpulan ya gitu. Apakah isinya bisa sama atau tidak gitu kan ya? Iya, gitu. Berdasarkan yang saya baca, kalau abstrak itu lebih ke menjelaskan apa saja yang akan dibahas pada bagian isinya gitu. Sementara kalau kesimpulan itu lebih ke menjawab rumusan masalah yang ada di itunya gitu, yang dibahasnya. Gitu sih secara singkat pengetahuan saya. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Maaf ya nanyanya banyak banget. Iya, gak apa-apa, barangkali ada yang mau menambahkan, takutnya saya juga salah menjelaskannya. Dipersilahkan. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan sama juga. Yang pertanyaan kedua tadi, dalam yang tadi dikatakan kalau misalkan dalam sebuah paragraf cuma terdapat 2 atau 3 kalimat itu buruk, ya bagusnya panjang-panjang atau gimana gitu ya? Iya, Betul? gitu. Yang saya dapatkan informasinya bahwa banyaknya kalimat yang membentuk suatu paragraf adalah jumlah yang kita anggap cukup untuk mendukung gagasan pokok di setiap paragraf. Jadi secara umum kita itu harus menargetkan minimal 3 kalimat atau lebih per paragraf dalam sebuah esai akademis. Jadi karena karena setiap ide utama itu harus memiliki penjelasan, bukti dan contoh yang cukup untuk mendukungnya. Jadi jadi tadi kita itu minimal harus menargetkan 3 kalimat atau lebih per paragraf untuk mendapatkan penjelasan yang cukup untuk para pembaca gitu. Oh iya, berarti emang kalau bisa tuh maksudnya sentence penjelasnya tuh panjang gitu. Sentence pendukungnya tuh panjang. Pantes kalau baca-baca jurnal gitu panjang-panjang ya paragrafnya. Iya. Jadi itu emang untuk mendukung atau penjelas dari topiknya gitu. Yang penting mah ada topiknya kan segitu ya. Ya. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab, Teh Salma, pertanyaan Teh Salma. Ya. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Tadi kan pertanyaannya tuh intinya writing approach itu buat apa kan? Nah, jadi writing approach itu di sini tuh kayak sebuah cara atau pendekatan yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Nah, di sini tuh cara untuk membantu kita mendapatkan pengalaman seperti apa sih yang seharusnya penulis lakukan ketika kita menulis dan memfasilitasi guru untuk membantu siswa dalam proses menulis. Jadi intinya proses ini tuh sebuah cara bagaimana sih kita menulis gitu. Soalnya kan di sini juga dapat pengalaman seperti apa yang harus penulis lakukan. Jadi kayak kita tuh bisa menemukan apa sih yang seharusnya pendekatan yang harus kita lakukan gitu. Kayak sebuah cara gitu mungkin dalam menulis. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan. Jadi itu tuh maksudnya kan kalau misal sebelum kita belajar writing, kayak mungkin disuruh, halo? Jadi kayak kemarin kan kita disuruh buat esai, tiba-tiba nih buat esai tapi belum tahu caranya gimana, petunjuknya gimana gitu. Nah,
berarti kita pakai yang apa sih yang kayak kata kamu? Yang nomor 1 nih, the straight into it approach. Yang kayak kita, yang penting ngerjain tugas, selesai, nggak tahu isi tugasnya gimana. Itu kan yang tentang yang nomor 1 kalau nggak salah yang kamu jelasin tadi. Halo, ada suara nggak sih? Ada teh. Kayak gitu. Terus abis itu baru deh kita diajarin lagi, oh buat esai itu kayak gini, kayak gini. Jadi itu tuh step-step supaya kita nulisnya benar gitu. Atau gimana? Masih kurang mudeng. Sama boleh diulang pertanyaannya? Jadi, gini kan, yang di slide 1 itu kan kayak yang pertama yang saya tangkap tadi dari penjelasannya, the straight into it approach, itu tuh kayak misal cuman nulis tapi idenya samar, yang penting jadi gitu. Itu yang aku tangkap penjelasannya si Rika tadi gitu kan. Yang penting kan ini ada start writing with only a vague idea, cuman nulis tanpa ide yang samar-samar, tapi asal jadi gitu tadi mah yang Rika jelasin kayak gitu. Berarti different approach to writing ini tuh bagaimana cara kita menulis gitu. Ada yang nulis yang penting jadi kayak yang pertama gitu. Ada yang kedua yang nyari informasi banyak dulu gitu. Terus ada yang keempat tadi yang aku tangkap yang ngelakuinnya step by step. Kayak misal kita diajarin public speaking sama Miss A ini kan harus yang nulis brainstormingnya dulu, abis itu nulis teks, abis itu dihafalin kayak gitu. Jadi yang pertama ini, yang di slide pertama ini tuh tujuannya untuk gimana caranya nulis yang baik, cara-cara nulis yang baik, atau bagaimana gitu. Ini pernyataan sih. Kayak cuman butuh penegasan gitu. Biar nggak salah arah aku pemahamannya gitu. Oke, siap sebentar ya. Iya, Teh Salma.
kalau pas aku searching ya, narrating approach tuh lebih ke cara, kayak lebih ke pendekatan kita untuk menulis tuh seperti apa. Kan ada beberapa tahap. Jadi kayaknya lebih ke cara kita. Nah, cuman kalau emang pas Rika baca di materi yang di Ibu kasih, yang di buku itu, nah penjelasannya kayak gitu. Jadi kurang tahu juga, cuman pas searching kayak lebih ke pendekatan cara-cara kita menulis yang cocok buat kita tuh apa gitu. Jadi lebih ke modelan kita menulis kayaknya. Tipe-tipe gitu maksudnya. Berarti kayak yang pertama, oh ada yang nulis sekedar nulis gitu. Ada yang kayak keempat nulisnya benar-benar ngikutin aturan, harus brainstorming dulu, harus gini dulu gitu. Model-model orang nulis gitu ya. Iya, begitu Teh. Oke, makasih. Apakah semua pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Baik, terima kasih Teh Salma. Gak ada yang mau bertanya lagi nih. Saya kira sudah cukup ya, ini tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup presentasi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih ya kepada semuanya atas partisipasinya. Semoga materinya dapat dipahami dengan jelas. Kami dari kelompok 9 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you ya.